Mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa dan kamu anggap sebagai cerdas, independen, bahkan anti-mainstream atau unik dalam caranya sendiri. Itu adalah ciri-ciri teman-teman yang punya Aquarius di Seven House-nya. Bener nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya placement Aquarius di Seven House-nya, kalian adalah orang yang aku bisa bilang the most open-minded of all sih. Sangat-sangat mampu untuk bisa berpikiran terbuka, tidak judgmental, dan kamu bisa membuka diri terhadap hubungan atau relasi, entah secara romantis maupun secara platonik, dengan orang-orang dari beragam kalangan, dari beragam khalayak. Dan kalian tuh juga cenderung lebih mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa dengan mereka kamu bisa jadi teman dulu. Dengan mereka kamu bisa merasa nyaman, merasa aman sebagai teman sebelum hubungannya masuk ke jenjang lebih serius. Terutama kalau ini ada kaitan dengan hubungan romantis. Aquarius itu adalah sign yang rulernya 2, Saturn dan Uranus. Air sign juga, serta fixed sign. Mereka bukan tipe yang gampang buka hati atau gampang buka diri. Tapi ketika mereka sudah tertarik, mereka cenderung akan sangat menghargai pasangannya dan setia juga ke pasangannya. Tapi tetap mereka mengidamkan atau sangat menghargai kebebasan, freedom, dan juga menghargai independence dalam hubungan. Biasanya mereka tidak suka orang-orang yang terlalu clingy atau terlalu nempel atau terlalu manja. Mereka akan sangat menghargai pasangannya ketika mereka juga diberikan kebebasan dan mereka juga bisa memberikan pasangannya kebebasan. Tapi kita tetap harus cek birth secara mendalam, secara menyeluruh untuk tahu lebih dalam seseorang itu gimana. Karena dampaknya pasti akan berbeda-beda. Hasil data tiap individu, birth chart tiap individu pasti berbeda-beda. Tergantung misalnya degree-nya atau derajatnya, Venus-nya ada di sign and house apa, Eros, Juno, Mars, Jupiter, Moon, dan lain sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi. Walaupun mungkin kalian yang mendengarkan ini sama-sama punya Aquarius di Seven House, kalian tidak suka orang yang posesif juga. Dan sepanjang hidup kalian, sangat mungkin untuk setidaknya sekali dalam hidupmu kamu mengalami pengalaman-pengalaman atau issues dan masalah terkait kesulitan untuk menemukan pasangan yang kamu rasa sama-sama bisa menghargai jarak, jeda, atau space, dan menghargai waktu atau keinginan untuk sendiri serta menyendiri, serta sama-sama menghargai waktu dan keinginan untuk menjadi independen, atau kesulitan untuk menyeimbangkan kapan kamu butuh untuk ditemani atau didampingi dalam relationship atau dalam hubungan, dan kapan kamu sebetulnya memang sedang butuh waktu sendiri, serta menghargai individualitas.
Kalian itu cenderung, aku bilang tadi, kalian tidak suka dikekang. Sangat tidak suka dikekang. Dan mungkin kalian bisa membuka diri pada hubungan yang mungkin sifatnya unconventional. Misalnya open relationship. Atau ya kamu tetap mengizinkan pasangan kamu untuk bersosialisasi, bergaul. Kamu tetap bisa membebaskan pasangan kamu. Otomatis gak bisa dong. Dan gak nyambung. Lagi-lagi perlu cek berchat lain, dampak lain di berchatnya. Tapi kalian memang sangat tidak bisa dikekang. Ini bisa membuat kalian di label jadi kurang setia atau takut dengan komitmen. Padahal tidak, kalian sangat berkomitmen. Dan bisa setia kalau kamu memang sudah merasa menemukan orang yang tepat dan merasa nyaman. Mungkin kalian juga kesulitan untuk menunjukkan kamu juga punya sisi rapuh. Kamu juga punya sisi ingin dicintai. Bisa jadi kamu juga kesulitan untuk menunjukkan sisi kalian bisa kok memberikan komitmen, kalian bisa memberikan perhatian. Tapi kalau kamu sudah dituntut untuk ditekan untuk terlalu mengikuti orang lain atau terlalu mengikuti standar yang ada, cenderung kalian akan merasa tidak nyaman. Karena biasanya kamu bisa menunjukkan emotional needs atau kebutuhan emosional kamu dalam cara yang berbeda. Kalian itu juga cenderung punya habit memikirkan atau bahkan intellectualizing, melogikakan emosi-emosi dan perasaan kamu. Lagi-lagi bukannya karena kalian tidak punya perasaan, tapi kalian tuh bukan tipe yang mau ribet gitu loh. Dan dalam hubungan juga cenderung kamu menarik pasangan atau mencari pasangan yang pasangan kamu juga pinter, cerdas, bisa berdialog, bisa berdiskusi, bisa sharing. Pasangan yang kamu tahu hubungan kalian tuh bisa berjalan memang karena kamu dan dia tektokannya nyambung. Akan sangat mudah untuk teman-teman yang punya placement Aquarius di 7th house untuk tertarik pada bisa jadi teman kamu atau orang-orang yang memang kamu rasa mereka punya status, punya values, atau orang-orang yang dikenalkan oleh teman-teman kamu, lingkungan pergaulannya mirip, lingkungan pergaulannya sama. Orang-orang juga yang tertarik dengan keadilan. Kamu sangat bisa mudah tertarik dengan orang-orang yang memang peka dan peduli dengan keadilan, equality, atau isu-isu sosial, orang-orang yang humanitarian, orang-orang yang suka berbagi, suka bersedekah, orang-orang yang lingkungan pergaulannya luas. Kamu juga bisa mudah tertarik dengan orang-orang seperti itu. Aku bilang dari awal, kalian tuh mudah tertarik dengan orang-orang yang anti mainstream, orang-orang yang unik, orang-orang yang spesial, dan buat kamu tuh spesial dalam caranya sendiri. Dalam menjalin hubungan, entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis, juga kamu mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu sadar keberadaan mereka juga bisa menjadi motivator untukmu bisa menjadi jujur ke dirimu sendiri, untukmu bisa menjadi otentik. Mereka bisa mendukung pertumbuhan diri kamu, personal growth kamu. Mereka juga bisa mendukung kamu sebagai manusia, sebagai diri, sebagai jiwa, sebagai manusia, dalam karirmu, dalam hubunganmu, atau dalam apapun target dan goals yang ingin kamu capai. Kalian juga bisa mudah tertarik pada orang-orang yang bisa menghargai orang lain, honoring and embracing differences atau diversity. Kalian juga mudah tertarik pada orang-orang yang kamu tahu mereka tuh open-minded, mereka sangat bisa berpikiran terbuka. Orang-orang yang aku bisa bilang sama idealisnya, sama perfeksionisnya kayak kamu. Tapi juga orang-orang yang bersedia untuk memperbaiki situasi kalau ada masalah. Orang-orang yang tidak takut untuk memperbaiki dirinya. Entah untuk dalam konteks self-improvement atau perbaikan diri, atau making changes, membuat perubahan, making differences, creating differences among society, menciptakan perubahan yang baik di tengah masyarakat.
kalian tuh cenderung, aku bilang dari awal, kalian cenderung mudah tertarik juga dengan orang-orang yang bisa berpikiran ke masa depan, forward thinking, progressive thinking, nggak stuck mikirin atau bolak-balik di masa lalu aja atau di pola yang sama. Kalian bisa sangat benci orang-orang yang kayak gitu. Kamu bisa sangat benci orang-orang yang kamu anggap sebagai baperan atau terlalu emosional dan sibuk mikirin bolak-balik, mikirin masa lalu. Kamu juga mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa mereka cerdas, inovatif, dan kreatif. Orang-orang yang memang bisa menghargai kamu karena ide-ide kamu dan kamu sebagai manusia. Bukan hanya karena punya target status atau kekayaan atau apapun. You may want to be with someone you could be friends with. You could be best friends with. Mungkin kalian itu dalam menjalin hubungan juga bukan cuma mencari orang-orang yang, oh aku jadi punya suami, aku jadi punya istri, aku jadi punya sahabat, aku jadi punya pacar. Tapi kalian cenderung akan mencari pasangan yang bisa menjadi partner kamu, bisa menjadi pendamping kamu. Well, aku rasa ini semua padat. Aku juga berasa agak-agak capek sih ngomongnya, karena padat banget nih untuk teman-teman yang punya, untuk konten dan informasi yang aku bagikan di sini buat teman-teman yang punya placement Aquarius the Seven House. Semoga apa yang aku bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dan kamu ngerasa ini resonate loh, ini matching loh tentang apa yang aku mau dan apa yang aku butuhkan, silakan like. Kamu bisa komen. Kalau kamu misalnya juga punya saran, rekomendasi kira-kira ke depannya Relation Crisis perlu buat konten apa lagi, atau kamu mau nonton dan mau belajar apa lagi, silakan komen, karena pasti aku akan baca komentarnya dan pasti akan aku jadikan sebagai bahan referensi, termasuk bahan evaluasi. Tapi untuk kali ini, jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Relation Crisis juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.